Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Wali Nasir Sadiki Umri dari tim KKN PPM UGM Gama Gamping 2021 yang akan merepresentasikan program kerja saya yang berjudul Pengolahan Eceng Gondok menjadi Briket dan Anyaman. Baik, adapun komponen dari presentasi saya ini meliputi latar belakang, kemudian biobriket dari eceng gondok, lalu dilanjutkan oleh pengolahan kerajinan anyaman eceng gondok, lalu daftar pustaka. Baik, program kerja saya dilatar belakangi oleh eceng gondok yang merupakan tumbuhan atau tanaman yang sering dianggap sebagai hama atau gulma bagi penduduk di sekitar, dikarenakan dapat menyumbat saluran irigasi, mempercepat hilangnya air, dan mencemari area penangkapan ikan. Kemudian, kita juga perlu tahu bahwasanya eceng gondok ini tuh sering dilakukan pengendalian dengan cara pembuangan atau pembuangan memakai mesin, atau mungkin pembuangan dengan menggunakan tangan sendiri apabila jumlahnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi alangkah baiknya kita menggunakan eceng gondok ini bukan hanya sebagai limbah gitu, tapi kita dapat memanfaatkannya untuk menjadi suatu produk, sehingga diharapkan dapat menunjang perekonomian juga gitu, dan juga limbahnya juga akan semakin efisien. Dan eceng gondok ini juga memiliki banyak potensi, di mana diantaranya itu seperti bisa dijadiin pakan ternak, bisa dibuat sebagai kerajinan, atau bisa dijadiin sebagai bahan bakar atau kita sebut sebagai briket. Nah, untuk presentasi saya ini, saya akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu adalah pengolahannya menjadi biobriket dan juga pengolahannya menjadi anyaman, seperti itu. Oke, yang pertama ada pengolahan biobriket dari eceng gondok. Biobriket sendiri adalah bahan bakar yang dibuat menggunakan bahan hayati, dan salah satunya adalah eceng gondok. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan apa aja sih? Yang pertama tuh tentunya ada eceng gondok sebagai bahan utamanya, kemudian ada tepung tapioka, lalu ada paralon, kemudian ada tungku, dan lalu ada air. Baik, adapun untuk mekanisme pengolahannya, eceng gondok dijemur sampai kering. Kemudian eceng gondok dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam wadah tahan panas atau tungku. Ilustrasinya mungkin dapat dilihat di bawah tulisannya. Kemudian eceng gondok di dalam tungku dibakar sampai menjadi arang kurang lebih selama 4 jam atau sampai kering. Lalu eceng gondok yang telah dibakar ditumbuk sampai menjadi bubuk arang dan dihaluskan menggunakan saringan sampai menjadi bubuk yang halus dan berukuran seragam. Oke, kemudian timbanglah eceng gondok sampai seberat 18 gram atau 90% campuran briket, dan timbanglah tepung tapioka sebanyak 2 gram atau 2% campuran briket. Dan berat ini dapat disesuaikan sebagaimana jumlah eceng gondok yang kita dapatkan atau jumlah briket yang mau kita produksi. Mungkin acuannya dapat dari hitungan yang telah dipaparkan di atas. Kemudian, campurlah tepung tapioka dan eceng gondok dan campuran diberi air secukupnya sampai campuran membentuk sebuah padatan. Ini mungkin campuran airnya itu sedikit demi sedikit agar tidak keenceran juga. Nanti dilihat intinya apakah eceng gondok apakah campurannya tadi itu bisa dibentuk atau tidak gitu. Dan dimasukkan ke dalam paralon untuk dicetak. Kemudian campuran dalam paralon tersebut ditekan sampai padat. Kemudian dikeluarkan dan dijemur selama 2-3 hari atau sampai kering. Penekanannya dapat menggunakan alat seperti bambu atau alat lainnya. Penekanannya fleksibel gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada anyaman tatakan dari eceng gondok. Nah, kerajinan anyaman sendiri itu merupakan teknik seni dengan cara menganyam batang eceng gondok kering untuk menghasilkan produk. Ini ternyata terdapat tatakan atau placemat. Sebenarnya ada banyak, seperti bisa pembuatan tas, ada pembuatan sendal. Akan tetapi kenapa saya ambil tatakan atau placemat? Dikarenakan setelah saya lihat mungkin ini yang paling simpel ya dari antara yang lainnya, seperti itu. Dan mungkin dapat memacu bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman untuk membuat kerajinan anyaman yang lainnya. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan adalah eceng gondok yang telah dikeringkan, kemudian ada gunting, lalu ada pisau cutter. Oke, adapun mekanisme pengolahannya sebagai berikut. Eceng gondok kering disiapkan dan ujungnya dipotong meruncing. Untuk ilustrasi bisa dilihat. Kemudian eceng gondok dianyam membentuk baling-baling.
Oke. Kemudian 2 eceng gondok dimasukkan ke dalam tengah anyaman sampai membentuk 8 tulang. Oke. Kemudian eceng gondok dianyam dengan melipat dari pusat tulang tatakan. Ilustrasinya bisa dilihat di bawah. Lalu kemudian yang terakhir, anyaman terus dilakukan sampai mendapat ukuran tatakan yang diinginkan dan kemudian ujungnya digunting atau dirapikan. Dan untuk hasil mungkin bisa lihat seperti di bawah ini. Oke. Baik, berikut telah selesai dari paparan pengolahan eceng gondok, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada sangat banyak sekali pengolahan yang lainnya. Mungkin paparan saya tadi mungkin dapat memacu bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman untuk melihat potensinya yang lain. Dan untuk informasinya itu sangat mudah juga untuk didapatkan. Tutorialnya ada banyak di YouTube seperti itu. Oke, dan ini ada daftar pustaka, saya ambil materi-materi dari tadi. Terutama untuk yang pengolahan eceng gondok, untuk menjadi briket mungkin teman-teman bisa mencari KKN di KKN Robowoni tahun 2017 dan linknya ada di bawah. Kemudian untuk yang anyaman dasar eceng gondok tadi yang membuat placemat itu dari Mujisela tahun 2020, itu linknya juga bisa dilihat di bawah. Baik, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan terus semangat dan salam sehat.